Yang terhormat pengawas pendamping tingkat SD Kecamatan Tanah yang kami hormati Kepala Satuan Pendidikan SDN Tugu Muri, yang saya banggakan dan saya muliakan pendidik dan tenaga kependidikan SDN Tugu Muri. Selamat siang untuk kita semua. Yang pertama, saya mengucapkan terima kasih banyak kepada pendidik dan tenaga kependidikan yang sudah meluangkan waktu untuk kita duduk bersama dalam mengikuti kegiatan observasi kinerja kepala sekolah dengan indikator visi misi untuk satuan pendidikan. Dalam hal ini, satuan pendidikan SDN Tugu Muri. Selanjutnya, saya berikan kesempatan kepada kepala sekolah untuk menyampaikan visi misi SDN Tugu Muri. Baik, terima kasih kepada Pak Rian selaku MC. Yang saya hormati Bapak Pengawas Pendamping tingkat SD Kecamatan Tanah dan yang sama saya hormati pula Bapak Ibu PTK lingkup SDN Tugu Muri. Pada kesempatan pertama patutlah kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas berkat serta penyertaannya sehingga kita semua dapat kembali hadir di sekolah ini dalam keadaan yang sehat walafiat. Baik Bapak Ibu PTK yang saya hormati, jadi sebelum saya melakukan presentasi tentang visi misi, di sini sekali lagi saya mengajak Bapak Ibu PTK sekalian supaya kita terlibat aktif, supaya kegiatan presentasi visi misi SD Negeri Tugu Muri pada hari ini berjalan sesuai dengan yang kita harapkan. Hari ini 10 September tahun 2024 itu merupakan jadwal observasi kepala sekolah oleh atasan pada PMM masuk dan tujuan presentasi visi misi sekolah. Baik Bapak Ibu PTK yang saya hormati, jadi masuk dan tujuan presentasi visi misi sekolah itu yang pertama itu dalam rangka pelaksanaan observasi pengelolaan kinerja kepala sekolah oleh atasan pada PMM. Jadi kalau Bapak Ibu PTK sekalian, pada saat observasi dalam PMM itu Bapak Ibu sekalian dinilai atau diobservasi oleh saya selaku atasan, selaku kepala sekolah di SDN Tugu Muri. Sedangkan kami selaku kepala sekolah itu kami diobservasi oleh dinas, dalam hal ini oleh Bapak Ibu pengawas. Maksud dan tujuan yang kedua yaitu sebagai upaya mempresentasikan visi misi satuan pendidikan yang berpusat pada peningkatan kualitas pembelajaran dan mutu satuan pendidikan. Yang berikut, sebelum kita membahas lebih lanjut tentang visi misi SDN Tugu Muri, terlebih dahulu kita harus memahami secara baik tentang visi misi itu sendiri. Apa itu visi misi? Yang pertama, apa itu visi? Visi merupakan cita-cita gambaran umum masa depan yang ingin dicapai. Sehingga visi menjadi arah dan tujuan yang hendak diwujudkan di masa depan dalam jangka panjang. Visi kalau kita ibaratkan itu bagaikan gunung, bagaikan sebuah gunung di mana visi itu terletak di atas puncaknya. Dan visi ini itu harapan masa depan, bisa 1 tahun, bisa 2 tahun, bisa 4 tahun, bisa juga 5 tahun. Yang berikut misi. Misi merupakan langkah-langkah strategis dan praktis yang akan dilakukan untuk mencapai visi. Jadi
misi itu merupakan langkah-langkah bagaimana kita mencapai visi yang ada di puncak gunung tadi Bapak Ibu. Untuk mencapai visi tadi, maka kita perlu misi. Langkah praktis dan strategis. Setelah kita memahami tentang visi dan misi, sekarang kita melihat apa itu visi misi sekolah. Visi sekolah merupakan gambaran peserta didik di masa depan yang ingin dicapai. Jadi kalau kita di Muri, di SD Muri, berarti harapan atau gambaran setelah anak-anak peserta didik tamat dari SD Muri ini, harapan kita seperti apa? Baik dari segi akademiknya maupun karakternya yang kita harapkan. Yang berikut misi. Misi sekolah merupakan langkah strategis dan praktis yang dilakukan sekolah untuk mewujudkan visi tersebut. Baik Bapak Ibu PTK yang saya hormati, apakah penting visi misi sekolah itu? Yang pertama, mengarahkan. Dalam mengarahkan ini Bapak Ibu sekalian, itu memberikan arah yang jelas bagi seluruh warga sekolah untuk mencapai tujuan yang dicita-citakan. Warga di sekolah di sini, yakni kepala sekolah, Bapak dan Ibu PTK, peserta didik, komite, kita semua termasuk dalam warga sekolah. Di sini kita selaku PTK untuk mencapai visi tadi, kira-kira apa yang perlu kita lakukan? Itu tugas kita sebagai pendidik. Yang berikut meningkatkan. Dengan visi misi yang inspiratif, maka warga sekolah akan termotivasi untuk mengembangkan dan meningkatkan kompetensinya dalam mewujudkan visinya. Di sini Bapak Ibu sekalian, bahwa kita secara tidak sadar atau secara sadar bahwa kita adalah manusia yang pasti tidak luput dari kekurangan atau kelemahan. Jadi di sini untuk mencapai visi-visi tadi itu perlu pengembangan diri. Jangan bosan-bosan atau jangan malas untuk belajar. Karena belajar ini seumur hidup. Belajar sepanjang hayat. Saat ini, zaman ini itu banyak tersedia. Terlebih untuk kita yang PTK itu rajin-rajin mengakses yang namanya PMN. Di sana banyak sekali ilmu dan pengetahuan tentang tugas dan fungsi kita sebagai tenaga pendidik dan juga kependidikan. Yang berikut mendorong perbaikan dan berkelanjutan. Menjadi dasar untuk melakukan evaluasi dan perbaikan secara terus-menerus demi kemajuan sekolah. Di sini perbaikan dan evaluasi juga perlu Bapak Ibu. Jangan bosan-bosan untuk melakukan perbaikan dan evaluasi. Ketika dalam melaksanakan proses KBM, setelah selesai, ya harus lakukan refleksi. Yang berikut membangun identitas. Visi misi yang kuat akan menciptakan citra dan identitas sekolah khas dan dapat dikenal publik. Di sini mau menunjukkan bahwa ciri khas SDN Turumuri harus berbeda dengan sekolah lain. Dan di sini kita harus tunjukkan apa sih ciri khas SDN Turumuri. Baik Bapak Ibu, menurut Bapak dan Ibu, apa yang terjadi jika sekolah tidak memiliki visi dan misi yang jelas? Di sini saya memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada Bapak dan Ibu PTK sekalian untuk menyampaikan pandangan menurut Bapak Ibu. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Menurut saya, apa yang terjadi jika sekolah tidak memiliki visi-misi yang jelas? Yang pertama, kita tidak punya pedoman. Setiap PTK bekerja sesuai dengan pikirannya masing-masing. Karena tidak ada arah yang jelas, maka tidak ada tujuan yang sama dari setiap PTK atau seluruh warga yang ada di sekolah. Terima kasih. Terima kasih. Ini jawaban yang luar biasa. Mari kita berikan aplaus dulu untuk Ibu Maya. Ya baik, itu dari Ibu Maya. Mungkin masih ada lagi pendapat dari Bapak dan Ibu PTK yang lain. Waktu kesempatan saya.
Pak Ren. Menurut saya dalam sebuah lembaga besar begini tentunya tanpa visi-misi juga berarti sekolah ini tidak menentu arah kemana dia bergerak baik ke diri sendiri. Ini juga jawaban yang baik. Mari kita berikan aplaus untuk Pak Ren. Baik pendapat dari Ibu Maya maupun dari Pak Ren bahwa apabila sekolah atau satuan pendidikan tidak memiliki visi misi yang jelas, maka dalam menjalankan tugas kita selaku PTK, kita tidak memiliki arah atau tujuan yang jelas. Setiap kita mempunyai programnya masing-masing, mempunyai tujuannya masing-masing. Baik Bapak Ibu PTK, komponen visi misi sekolah. Yang pertama, tujuan strategis. Tujuan yang ingin dicapai satuan pendidikan dalam jangka panjang. Jadi tujuannya itu jangka panjang, bisa 1 tahun, bisa 4 tahun, bisa 5 tahun. Visi misi sekolah itu sendiri juga harus memiliki nilai-nilai luhur. Visi misi sekolah mencerminkan nilai-nilai luhur seperti yang termuat dalam profil pelajar Pancasila. Yang berikut, keunikan. Visi misi sekolah sebaiknya menjadi ciri khas atau keunikan yang membedakan sekolah dengan lembaga lain. Dan yang terakhirnya itu landasan. Visi misi harus memberikan landasan yang kokoh untuk keberlanjutan dari pengembangan sekolah di masa depan, baik di segi akademik, keuangan, dan juga infrastruktur. Yang berikut, proses penyusunan visi misi sekolah. Yang pertama, analisis. Identifikasi kebutuhan, kondisi, dan tantangan. Jadi dalam penyusunan visi misi sekolah kita kali ini, Bapak Ibu, kemarin itu kita analisis, itu melalui kita melihat dari hasil atau capaian rapor pendidikan tahun 2003 dan juga 2024. Di mana pada rapor pendidikan kita di tahun 2024 itu baik literasi, numerasi, dan juga karakter itu masih di bawah standar minimum. Namun untuk ketiga aspek ini itu mengalami perubahan atau kenaikan dari tahun sebelumnya. Dari tahun 2023 itu nilainya di bawah, artinya bahwa mengalami peningkatan. Walaupun dia masih di bawah standar minimum, artinya masih merah untuk rapor pendidikan kita. Yang berikut, merumuskan cita-cita. Merumuskan cita-cita menjadi visi jangka panjang yang ingin dicapai. Bukan besok, bukan lusa, bukan minggu depan. Tapi bisa 1 tahun, bisa 4 tahun, bisa 5 tahun. Atau setelah anak-anak ini tamat dari satuan pendidikan ini, Bapak Ibu. Yang berikut, menyusun langkah strategis. Berdasarkan visi yang jelas, sekolah menyusun misi atau langkah strategis yang akan dilakukan untuk mewujudkannya. Jadi langkah-langkah strategis, program-program sekolah itu perlu dibuat untuk mencapai visi misi yang sudah kita tentukan bersama. Sekarang kita akan melihat visi SD Negeri Tubumori yang sudah kita tentukan, Bapak Ibu. Visi Sekolah Dasar Negeri Tubumori yaitu terwujudnya peserta didik yang beriman, berprestasi, dan berkarakter. Ini berlandaskan pada hasil atau capaian rapor pendidikan tahun 2004, di mana ketiganya itu masih di bawah standar minimum. Nanti jadi visi ini yang perlu kita cita-citakan, perlu kita laksanakan untuk tahun ini dan 4 atau 5 tahun ke depan. Ketercapaian visi berdasarkan variabel.
Jadi tadi beriman, berprestasi, dan berkarakter. Sekarang kita lihat variabelnya. Yang pertama beriman. Terwujudnya kebiasaan beribadah sesuai dengan ajaran agama dan berbudi pekerti luhur. Yang kedua, terwujudnya insan yang beriman dan berakhlak mulia dan unggul dalam pengamalan ajaran agama. Itu variabel dari beriman. Yang berikut berprestasi. Terwujudnya pembelajaran berkarakter secara baik sebagai upaya dalam meraih prestasi akademik dan non-akademik yang unggul dan berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang berikutnya terwujudnya insan yang cerdas, terampil, dan memiliki kemampuan dasar, life skill sebagai bekal hidup mandiri di masa depan. Komponen yang ketiga berkarakter. Itu kita mengimplementasikan profil pelajar Pancasila, yaitu beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, gotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan pendidikan global dalam aktualisasi kehidupan. Baik Bapak, Ibu, PTK sekalian, untuk mencapai visi tersebut, kita mempunyai misi. Tadi sudah bahas bahwa misi itu adalah langkah-langkah strategis dan praktis. Di sini misi kita, yang pertama, sekolah mampu mewujudkan peserta didik yang beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. Yang kedua, sekolah mampu menghasilkan lulusan yang terampil, berpikir kritis, kreatif, dan mampu memanfaatkan teknologi digital. Yang ketiga, sekolah mampu menghasilkan lulusan yang memiliki penguasaan literasi dan numerasi dasar. Yang keempat, sekolah mampu mewujudkan peserta didik yang tertib, disiplin, santun, serta aktif dalam pengembangan diri. Yang kelima, sekolah mampu mewujudkan sikap empati peserta didik yang memiliki kepekaan sosial di sekitarnya dan peduli lingkungan. Baik Bapak Ibu PTK yang saya hormati, melihat misi ini khususnya di bidang literasi dan numerasi. Kebetulan itu adalah capaian rapor mutu kita, itu masih merah. Harapan saya supaya kegiatan konkret seperti reading camp yang sudah kita jalankan kemarin, laksanakan pojok baca di setiap kelas, itu harus diterapkan Bapak Ibu. Walaupun di masing-masing ruangan kelas itu tidak nyaman, ketika musim hujan kelas harus bocor, di mana anak-anak peserta didik harus laber. Jadi tetap kita menggantungkan harapan kepada pemerintah supaya bisa memperhatikan ini Bapak Ibu. Intinya bahwa tetap kita membimbing mereka supaya literasi dan numerasi dasar tadi dapat tercapai Bapak Ibu. Yang berikut, selain literasi dan numerasi, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, intinya karakter Bapak Ibu. Yang sudah kita rencanakan itu, yang sudah kita mau jadikan itu sebagai budaya, itu harus kita terapkan Bapak Ibu. Harus kita terapkan di sekolah, yakni seni nasionalis, Selasa numerasi, literasi, Rabu numerasi, Kamis itu bahasa dan budaya daerah, Jumat bersih, Sabtu sehat berolahraga. Dan itu harus menjadi budaya. Dan juga masih banyak hal konkret lainnya. Misalnya setiap pagi kita menyambut peserta didik dengan mereka mencium tangan. Jadikan itu sebagai sebuah kebiasaan. Berdoa sebelum dan sesudah KBM. Tepat jam 12 siang melaksanakan doa Angelus. Padahal di sini karakter yang harus kita bentuk, harus kita tanamkan mereka, yaitu gotong royong. Dalam menjalankan P5 itu juga sama. Bukan hasilnya Bapak Ibu yang diharapkan, tetapi proses. Yang dimaksudkan dengan prosesnya itu karakter
karakternya Bapak Ibu harus muncul. Sebelum melaksanakan kegiatan misalnya menanam sayur, Bu. Sebelum kegiatan itu apa mereka berdoa atau tidak? Mereka mandiri atau tidak ketika tanam sayur atau membersihkan lahannya? Jangan sampai yang mandirinya guru, bukan peserta didik. Baik Bapak Ibu PTK. Yang berikut waktu kesempatan diberikan kepada Ibu Maya untuk bisa menyampaikan hal apa yang diperoleh setelah menyimak presentasi tentang visi misi sekolah dan juga perasaan Ibu setelah mengikuti kegiatan ini. Waktu dan kesempatan saya berikan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Yang saya peroleh setelah menyimak presentasi tentang visi misi sekolah adalah saya sebagai PTK jadi tahu dan paham apa saja arah dan tujuan yang harus saya jalankan guna melangkah bersama untuk menyukseskan lembaga pendidikan ini untuk terus berkembang sesuai dengan harapan kita bersama. Sedangkan perasaan yang saya rasakan adalah saya merasa senang dan bangga sudah dilibatkan dalam kegiatan ini. Terima kasih, saya kembalikan. Baik, terima kasih kepada Ibu Maya. Jadi itu hal yang diperoleh oleh Ibu Maya bahwa sudah dapat mengetahui tujuan dari satuan pendidikan ini, arahnya kemana sudah dapat diketahui dan dipahami, dan juga perasaannya yaitu senang dan bangga. Kesempatan yang berikut seberikan kepada Ibu Justina untuk bisa menyampaikan hal apa yang diperoleh dan juga perasaannya setelah mengikuti kegiatan ini. Kepada Ibu, waktu dan kesempatan diberikan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Yang saya peroleh setelah menyimak presentasi tentang visi misi sekolah ini. Setelah saya menyimak visi dan misi sekolah, saya sudah mengetahui arah dan tujuan sekolah ini. Dan untuk mencapai visi tersebut, saya sebagai PTK harus menjalankan misi-misi yang sudah dibahas bersama tadi. Terus bagaimana dengan perasaannya? Perasaannya saya sangat senang dan saya siap melaksanakan evaluasi dan observasi di kelas dengan penuh tanggung jawab. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ibu Justina. Itu merupakan hal yang diperoleh Ibu, itu dapat mengetahui arah dan juga tujuan dari lembaga ini, satuan pendidikan ini, dan Ibu juga berkomitmen untuk mengimplementasikan misi tadi atau tindakan konkret dalam menjalankan tugasnya demi mencapai visi, dan juga perasaannya senang. Kesempatan yang berikut saya berikan kepada Ibu Yosefa untuk bisa menyampaikan hal apa yang diperolehnya dan juga perasaannya setelah mengikuti kegiatan ini. Kepada Ibu, waktu dan kesempatan saya berikan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Hal yang diperoleh setelah menyimak presentasi tentang visi dan misi sekolah, itu yang pertama, saya bisa memahami dengan baik visi dan misi sekolah ini, dan yang kedua bisa menumbuhkan semangat atau motivasi untuk semakin bertanggung jawab dalam mewujudkan visi dan misi sekolah ini. Dan perasaan saya merasa senang dan juga puas karena kita bisa berkumpul bersama, berdiskusi bersama untuk bertukar pikiran dalam mewujudkan visi dan misi sekolah ini. Sekian dan terima kasih. Terima kasih juga kepada Ibu Yosefa. Itu adalah hal yang diperoleh, yakni dapat memahami visi dan misi SDN Tudumuri dan berkomitmen untuk melaksanakannya dan mau bertanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya sebagai pendidik. Artinya dalam menerapkan misi-misi tadi atau langkah-langkah strategis dan praktis dalam proses belajar mengajar dan juga dalam membentuk karakter peserta didik. Mari kita
Berikan aplaus untuk kita semua. Baik, Bapak Ibu PTK yang saya hormati, sebelum kita mengakhiri kegiatan presentasi visi misi sekolah ini, perlu saya sampaikan sekali lagi bahwa mari apa yang sudah kita sepakati, apa yang sudah kita komitmen bersama, dalam hal ini kita sudah tuangkan ke dalam visi dan juga misi. Visi sekolah tadi yakni beriman, berprestasi, dan juga berkarakter. Harapan saya bahwa mari kita sama-sama bergandengan tangan untuk mencapai visi yang sudah kita tentukan tadi. Untuk mencapai harapan kita para peserta didik yang tamat dari SD Tubumuri, walaupun mereka tidak memiliki hal yang luar biasa, tetapi ketika tamat dari sini, mereka merupakan peserta didik yang beriman, peserta didik yang berprestasi, dan juga peserta didik yang berkarakter. Pada kesempatan yang kedua, saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah meluangkan waktu untuk mengikuti kegiatan presentasi visi dan misi SDN Tubumuri pada hari ini 10 September 2024. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf dan selamat siang untuk kita semua.